Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adiwibowo. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan ujian di kelas 12, ujian akhir madrasah ya, atau ujian akhir sekolah. Kita akan membahas kali ini materi tentang matematika peminatan yang ada di kelas 10. Yang pertama adalah tentang eksponensial. Nah, dalam eksponensial ini yang kita kenal, nama lain eksponensial itu apa? Yaitu perpangkatan. Nah, eksponensial biasa kita kenal dengan yang namanya perpangkatan. Ada beberapa sifat dalam eksponensial. Nah, sifat eksponensial. Nah, sifat yang pertama, jika ada A pangkat M kalikan A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, akan menjadi A pangkat M kurangi N. Nah, perhatikan, kalau perkalian nanti akan menjadi penjumlahan, tapi kalau pembagian akan menjadi pengurangan. Nah, sifat yang selanjutnya, misal saya punya A pangkat M, saya pangkatkan dengan N, maka bisa kita tukar, yaitu A pangkat N dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat MN atau A pangkat NM. Nah, sama saja. Nah, untuk sifat yang keempat, jika ada A per B dipangkatkan M, maka semuanya dipangkatkan, yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, yang kelima, kita tarik bawah dulu. Misal saya punya 1 per A pangkat M akan menjadi A pangkat min M. Atau saya punya 1 per A pangkat min M akan menjadi A pangkat M. Nah, perhatikan, kalau pangkat positif di bawah, ke atas menjadi pangkat negatif. Atau pangkat negatif di bawah, ke atas menjadi pangkat positif. Nah, itu adalah beberapa sifat eksponensial. Nah, untuk soal-soalnya, misalnya saya punya akar persamaan dari 2 kalikan 3 pangkat 2x misalnya. Nah, 3 pangkat 2x 3 pangkat 4x aja. 2 kali 3 pangkat 4x dikurangi 20 kalikan 3 pangkat x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, misal akar-akar persamaan dari ini adalah alfa dan beta. Nah, tentukan nilai 2 alfa kalikan beta atau 2 alfa beta. Nah, kita terjemahkan dulu persamaan tersebut. Nah, ini ada 2 kali 3 pangkat 4x kurangi 20 kali 3 pangkat x tambah 18 sama dengan 0. Antara 2 ini adalah sebuah konstanta, 20 juga konstanta, 18 juga konstanta. Nah, kita bagi 2 akan membentuk 3 pangkat 4x dikurangi 10 kalikan 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, yang 3 pangkat 4x kita ubah menjadi 3 pangkat. Oh, maaf, ini 3 pangkat 2x. Nah, 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 10 kali 3 pangkat 2x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita misalkan yang 3 pangkat 2x ini adalah P, berarti ini juga P, maka persamaan
tersebut menjadi menjadi, kita hapus dulu. Persamaan tersebut akan menjadi, ini kan 3 pangkat 2, kita misalkan P akan menjadi P kuadrat dikurangi 10P ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan P sama dengan 0. Jika dikalikan hasilnya 9, jika ditambahkan hasilnya negatif 10, yaitu P min 1, sini P min 9. Nah, negatif 1 kali negatif 9 adalah 9, negatif 1, negatif 9, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 10. Berarti untuk P sama dengan 1 atau P sama dengan 9. Nah, tadi memisahkan P sama dengan apa? 3 pangkat 2X. Berarti 3 pangkat 2X sama dengan 1. Artinya apa? 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 0. Ya kan? Nah, 3 pangkat 0 kan sama dengan 1. Di sini sudah sama-sama dengan 3. Berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti 2X sama dengan 0. Artinya X sama dengan 0. Nah, itu. Kemudian satunya lagi, 3 pangkat 2X sama dengan 9. Artinya apa? Berarti 3 pangkat 2X sama dengan 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti kita tinggal menyamakan 2X dengan 2. 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Nah, ketemu X sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, tadi akar-akarnya dimisalkan alfa dan beta. Anggap saja ini adalah alfa, ini adalah beta. Jadi nilai dari 2 alfa beta sama dengan 2 kali 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, itu adalah itu adalah contoh dari soal perpangkatan. Nah, silahkan bisa disimak terlebih dahulu. Nah, misal lagi contoh soal yang nomor 2. Nah, misalnya kita pakai warna yang berbeda saja. Soal nomor 2. Misalnya ada 9 pangkat X dikurangi 12 kali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, tentukan akar-akar dari persamaan tersebut atau carilah nilai X yang memenuhi. Nah, perhatikan di sini kata kuncinya kita menggunakan yang di B. Ini kan seperti persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Kata kuncinya ada yang di B. Sama seperti yang tadi ini. Di B ini. Berarti yang di depan kita sesuaikan dengan yang di posisi yang di B. Nah, berarti 9 pangkat X kita ubah menjadi 3 pangkat X dikuadratkan. Nah, dikurangi 12 kali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, 3 pangkat X ya, saya tulis di sini 3 pangkat X dikuadratkan kan artinya juga 3 pangkat 2 pangkatkan X. Bisa ditukar ya. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Berarti kan ini 9 pangkat X. Gitu ya. Nah, misalkan untuk 3 pangkat X ini sama dengan P, ini juga sama dengan P, maka persamaan tersebut menjadi P kuadrat dikurangi 12P ditambah 27 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Dikalikan negatif 27, dikalikan plus 27 dikurangi dijumlahkan sama dengan min 12, yaitu P min 3 dan P min 9. Negatif 3 kali negatif 9 27. Negatif 3 kurangi 9 min 12. Nah, berarti ini P sama dengan 3 atau P sama dengan 9. Nah, tadi P nya apa? 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1.
1 ya. Nah, kemudian untuk yang di sini 3 pangkat X sama dengan 9. Maka 3 pangkat X sama dengan 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga nilai X sama dengan 2. Dari sini nilai X yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penerapan dari eksponensial. Silahkan bisa dipahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu logaritma. Nah, ini yang sering menjadi momok bagi siswa. Padahal sebenarnya logaritma itu adalah materi yang tidak sesulit yang dibayangkan. Apa itu logaritma? Logaritma itu merupakan inverse dari perpangkatan. Nah, misalnya gini, saya punya A log B sama dengan C, itu bisa kita artikan A pangkat C sama dengan B. Jadi A pangkat C sama dengan B. Dengan syarat A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya positif, bilangan positif kalau dipangkatkan tidak mungkin negatif. Maka untuk syarat selanjutnya B-nya juga harus lebih besar dari 0. Nah, A ini dinamakan dengan bilangan pokok. Kalau B dinamakan dengan numerus. Nah, contohnya misal saya punya 10 log 1000 itu sama dengan 3. Karena apa? 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, itu sekilas tentang definisi logaritma. Nah, tentunya logaritma juga mempunyai sifat, yaitu sifat logaritma. Beberapa sifat yang penting dari logaritma. Yang pertama, jika ada A log A itu sama dengan 1. Bilangan pokok dan numerusnya kembar itu pasti sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A. Nah, itu. Yang kedua, misal ada A log B kalikan C. Nah, seperti yang dalam perpangkatan, kalau temannya perkalian pasti akan menjadi penjumlahan. Berarti akan menjadi A log B ditambah A log C. Nah, yang ketiga, kalau perkalian temannya penjumlahan, nanti pembagian temannya pengurangan. Berarti A log B dibagi C itu akan sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, gitu. Sifat yang keempat. Misalnya ada A pangkat N log B pangkat M. Berarti pangkat belakang dibagi pangkat depan, yaitu M logaritmanya A log B. Nah, gitu. Yang kelima, begitu pula untuk A log B pangkat M. Nah, berarti kan ini pangkat 1, berarti M kalikan A log B. Nah, itu sifat yang kelima. Yang keenam, misal ada A log B kalikan B log C. Nah, ini kan sama, berarti kita reduksi, berarti tinggal A log C. Ya, kita ulang untuk sifat yang keenam. Misal ada A log B kalikan B log C. Nah, ini kan sama B-nya. Berarti kita tinggal reduksi, yaitu tinggal A log C. Ya, sama dengan A log C. Nah, sifat yang ketujuh. Misal A log B, itu artinya apa? Kita balik menjadi log B dibagi dengan log A, atau 1 per Nah, untuk sifat yang ke-8,
Misal ada A dipangkatkan A log B. Nah, tadi A log B sama dengan C dengan syarat A pangkat C sama dengan B. Nah, A log B ini kita ganti C. Nah, ini kan hasilnya sama dengan C, ya kan? Nah, yang tadi A log B sama dengan C, maka bisa kita tulis A pangkat C sama dengan B. Nah, otomatis A log B ini kan nilainya sama dengan C, berarti A pangkat C. Nah, C sendiri apa? A pangkat C sama dengan B. Nah, sehingga A dipangkatkan A log B itu hasilnya sama dengan B. Nah, itu adalah sifat-sifat logaritma yang setidaknya perlu kita pahami. Nah, silakan dipahami terlebih dahulu. Baik, ini adalah contoh soal latihan untuk logaritma. Misalnya saya punya persamaan logaritma 2 log kalikan 2 log 2x plus pangkat x plus 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 log x. Wah, kalau kita lihat soalnya sebenarnya menyeramkan, tapi sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Nah, kita mulai dari ruas sebelah kanan. Perhatikan, kata kuncinya kita lihat bilangan pokok. Bilangan pokoknya berapa di sini? Iya, betul, bilangan pokoknya 2. Sehingga dengan menggunakan sifat yang A log A sama dengan 1 kita ubah menjadi A log A. Nah, kalau bilangan pokoknya 2, maka 1 kita ubah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log X. Nah, yang ini kita biarkan dulu sama. Nah, kalau ada penjumlahan, temannya adalah perkalian. Sehingga kita ubah menjadi 2 log 2 X. Nah, sekarang kita tulis sebelah sini. 2 log kalikan 2 log dari 2 pangkat X plus 1 ditambah 3. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Adakah sifat yang bisa terlihat dari sifat tersebut? Ya, kita menggunakan sifat yang definisi. Seperti kita ketahui bahwa A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Nah, berarti ini kita misalkan sebagai A log ini adalah B dan ini adalah C. Nah, ya kan? A log B sama dengan C, maka artinya A pangkat C sama dengan B. Nah, persamaan logaritma tersebut kita ubah menjadi A pangkat C sama dengan B. A-nya berapa? 2. Pangkat C, C-nya berapa? 2 log 2x sama dengan B-nya berapa? 2 log 2 pangkat X ditambah 1 ditambah 3. Nah, gitu ya. Nah, gunakan sifat yang 8. 2 pangkat 2 log 2x. Maka hasilnya adalah 2x ini ya. Berarti hasil di sini adalah 2x, di sini adalah 2 log 2 pangkat X ditambah 1 ditambah dengan 3. Nah, itu ya. Nah, dari baris ke sini, sifat apa lagi yang bisa kita pakai? Ya, kalau kita menggunakan sifat yang perpangkatan yang misalnya A log B pangkat M, itu artinya M kali A log B. Nah, sebarang fungsi kita lihat bilangan pokoknya adalah 2. Kita punya 2x, berarti di sini bisa kita tulis 2 log 2 pangkat 2x. Sebarang fungsi. Misalnya saya punya fungsi 7x min 1, misalnya bilangan pokoknya adalah 7, berarti dengan mudah kita tulis 7 log 7 pangkat 7x min 1. Gitu ya. Sehingga kita punya fungsi 2x, bilangan pokoknya 2, dengan mudah kita tulis 2 log 2 pangkat 2x. Nah, silakan pahami terlebih dahulu.
Nah, untuk yang ruas sebelah kanan ya, kalau penjumlahan lawannya apa? Temannya apa? Perkalian, ya betul sekali. Berarti di sini kita bisa menuliskan oh ya, kita tulis dulu di sini 2 log 2 pangkat X plus 1 ditambah 3. Nah, kan ini bilang pokoknya sudah sama, yaitu 2 di sini 2 log, di sini 2 log. Berarti kita tinggal menyamakan numerusnya. Berarti ini adalah 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat x ditambah 1 ditambah dengan 3. Gitu. Nah, sehingga di sini menjadi kita tukar, ya kita tulis 2 aja dulu. 2 pangkat x sama dengan, nah penjumlahan temannya adalah perkalian, berarti ini adalah 2x kalikan 2 ditambah 3. Nah, menjadi yang ini akan menjadi 2 pangkat x dikuadratkan, kita tukar ya, yang ruas ini pindah ke sini menjadi kurangi 2 kali 2 pangkat x plus 3 pindah sini menjadi kurang, jadi negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan 2 pangkat x sama dengan p, ini p, berarti menjadi p kuadrat kurangi 2p kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan p sama dengan 0. Jika dikalikan negatif 3, jika tambahkan negatif 2, yaitu negatif 3 ditambah 1. Ya, berarti P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 1. Tadi P sama dengan apa P? Ya, 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Kalau bilangan positif dipangkatkan sama dengan negatif atau tidak? Ternyata tidak, berarti yang ini tidak memenuhi. Nah, kalau ini 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, dari sini kita punya definisi A log B sama dengan C. Nah, selalu kembali ke definisi, yaitu A pangkat C sama dengan B. Nah, 2 pangkat X sama dengan 3. Ini A, ini C, ini B. Berarti nilai X akan sama dengan 2 log 3. Nah, ini adalah nilai yang memenuhi. Ya, silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjut contoh soal yang kedua. Misalnya saya punya persamaan log dari 2x tambah y sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua, 2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 2x dibagi 4. Maka nilai xy adalah, nah, perhatikan di sini, ada nggak bilangan pokoknya? Tidak ada. Kalau tidak ada bilangan pokok dalam logaritma, artinya basis dasar. Basis dasar dalam logaritma itu bilangan pokoknya sama dengan 10. Sehingga persamaan ini bisa saya tulis 10 log 2x ditambah y sama dengan 10 log 10. Nah, 10 log 10 kan sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti kita tinggal menyamakan numerusnya, sehingga dapat persamaan pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 10. Nah, kita tinggalkan persamaan tersebut, kita menuju persamaan ini. Nah, di sini ada 2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 2x dibagi 4. Kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga bentuk ini menjadi 2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 2x kurangi 2. Sifat perpangkatan. Kalau pembagian akan menjadi pengurangan. Nah, dari sini kita dapat persamaan yang kedua, yaitu y sama dengan 2x min 2. Atau saya tulis sebelah sini, y-nya pindah sini, berarti 2-nya pindah sini, berarti 2 sama dengan 2x min y. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi substitusi, yaitu 2x tambah y sama dengan 10
Yang satunya 2X kurangi Y sama dengan 2. Nah, untuk menghilangkan Y kita tambahkan. Tadi Y ditambah min Y sama dengan 0. Nah, sekarang 2X tambah 2X sama dengan 4X. 10 tambah 2 sama dengan 12. Sehingga nilai X sama dengan 3. Nah, kalau nilai X sama dengan 3, kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya di sini. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 10. X-nya kita ganti 3. 2 kali 3 tambah Y sama dengan 10. Sehingga nilai Y sama dengan 10 kurangi 2 kali 3, 6. Sehingga nilai Y sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah XY. Sehingga X-nya 3, Y-nya 4. Maka nilainya adalah 12. Nah, mudah sekali bukan? Ya, ternyata sangat mudah. Bisa kalian pahami terlebih dahulu. Yaitu sekilas pembahasan terkait dengan eksponen dan logaritma. Untuk materi eksponen dan logaritma, saya akan membahas per submateri ya. Yang pertama memang eksponen dan logaritma. Nah, bisa kalian pahami dari video awal sampai video akhir. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan vektor. Nah, untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.